Selanjutnya Mas Bayu, kan tadi kita bahas manfaat tadi fasilitas kesehatan. Eh, saya dengar-dengar nggak semua manfaat dijamin ya Mas Bayu. Jadi apa aja itu manfaat yang tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan? Baik, jadi ada manfaat yang tidak dijamin ya oleh BPJS Kesehatan. Sebenarnya seperti asuransi kesehatan lainnya, layanan BPJS berisi ketentuan tentang apa yang bisa ditanggung dan tidak ditanggung. Layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan pasal 52 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu ada 21 layanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu yang pertama, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya rujukan atas permintaan diri sendiri. Nah, dan yang kedua, yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan itu yang kedua, yang dilakukan di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali darurat ya. Kemudian yang ketiga, penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau jadi tanggungan pemberi kerja. Nah, kemudian yang keempat itu yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib. Kemudian yang kelima, layanan yang dilakukan di luar negeri. Nah, itu tidak dijamin juga. Kemudian yang keenam itu layanan untuk tujuan estetik. Nah, itu tidak dijamin. Kemudian yang ketujuh itu layanan untuk mengatasi infertilitas, itu tidak dijamin. Kemudian yang ke-8 layanan untuk meratakan gigi atau ortodonsi. Kemudian itu yang ke-9 layanan untuk penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol. Yang ke-10 gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Kemudian yang ke-11 itu pengobatan komplementer alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Nah, itu tidak ditanggung juga oleh BPJS Kesehatan. Kemudian yang ke-12 itu layanan pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Kemudian yang ke-13 itu layanan alat dan obat kontrasepsi dan kosmetik. Kemudian yang ke-14 yang tidak dijamin itu pembekalan kesehatan rumah tangga. Yang ke-15 layanan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Kemudian yang ke-16 pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Kemudian yang ke-17 yang layanan yang tidak dijamin yaitu yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Kemudian yang ke-18 itu layanan akibat penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan perdagangan orang. Kemudian yang ke-19 yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ke-20 itu yang tidak dijamin, yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Kemudian yang terakhir yang ke-21 itu layanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Nah, jadi itu ya 21 manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Begitu Sobat Popmi. Oh, jadi tidak semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya Mas Bayu? Iya, benar. Contohnya kita tahu itu kadang ada orang pengen masang behel dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Itu tidak boleh ya Mas itu Bayu tidak artinya bisa, karena tujuannya untuk estetika. Oke, paham. Jadi itu ya sahabat Popmi, tadi ada 21 yang manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan. Bagaimana sih Kak Bayu atau Mas Bayu alur pelayanan di BPJS Kesehatan ini? Baik, untuk alur pelayanan mengakses layanan kesehatan menggunakan program JKN itu jika peserta mengalami sakit, nah itu peserta mengakses ke vaskes primer atau vaskes tingkat pertama, itu berupa puskesmas,
klinik, dan dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, jika di Vaskes tingkat pertama tadi diperlukan tindak lanjut, nah itu akan diberikan rujukan sesuai indikasi medis untuk dirujuk ke FKRTL atau rumah sakit gitu, Sari. Jadi tapi rujukannya itu berdasarkan indikasi medis ya, bukan atas kemauan peserta sendiri. Jadi itu rujukan berdasarkan indikasi medis ya. Jika peserta mengalami sakit dalam kondisi gawat darurat, itu peserta bisa langsung mengakses ke IGD di rumah sakit. Nah, untuk kriteria gawat darurat itu yang pertama mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Kemudian kriteria gawat darurat yang kedua itu adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Kemudian yang ketiga adanya penurunan kesadaran. Dan yang keempat adanya gangguan hemodinamik dan atau memerlukan tindakan segera. Nah, itu ya 5 kriteria gawat darurat yang kondisi peserta bisa langsung mengakses ke FKRTL atau rumah sakit. Hal yang perlu diketahui juga nih untuk sahabat POPMI semua, untuk NIK, kartu Indonesia Sehat, kartu JKN, semuanya itu dapat digunakan untuk berobat di FKTP atau FKRTL. Jadi tidak perlu membawa banyak berkas fotokopi segala macam. Jadi hanya perlu NIK saja. Nah, saat berobat, pasien diberikan waktu selama 3 kali 24 jam untuk dapat menunjukkan identitas kepesertaan JKN agar dapat dijamin oleh program JKN. Kepesertaan JKN harus dipastikan dari awal pelayanan sehingga pada saat registrasi harus menyebutkan bahwa menggunakan JKN atau BPJS. Kemudian penjaminan menggunakan JKN tidak dapat dilakukan di tengah-tengah atau di akhir, sehingga apabila di awal telah menandatangani sebagai pasien umum, maka tidak dapat beralih menjadi mekanisme program JKN. Nah, Sobat POPMI bisa juga mengakses pelayanan kesehatan di luar wilayah domisili atau tempat tinggal ya. Itu caranya mengunjungi FKTP terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan maksimal 3 kali dalam 1 bulan di FKTP yang sama. Kemudian pada keadaan kegawat darurat medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN. Itu peserta JKN atau Sobat POPMI hanya membutuhkan NIK sebagai identitas peserta JKN untuk dapat dilayani di fasilitas kesehatan. Nah, peserta tidak dipungut biaya pada pelayanan luar FKTP terdaftar jika pengobatan sesuai dengan indikasi medis. Nah, dalam kondisi emergensi, peserta dapat langsung mengakses rumah sakit terdekat. Gitu, Sobat POPMI. Nah, jadi gitu ya, sahabat POPMI, terkait alur pelayanan kesehatan. Jadi peserta JKN juga dapat mengakses pelayanan kesehatan di luar wilayah domisili ya tadi Ya, juga. benar. Nah, itu Maksimal 3 kali dalam 1 bulan ya, untuk 3 yang kali. di luar domisili. Oke. Nah, kemudian nih kita bahas soal alat bantu kesehatan. Apa aja sih Kak Bayu manfaat yang dijamin oleh JKN? Baik, untuk manfaat alat bantu kesehatan yang dijamin oleh program JKN itu ada 7 ya, ada 7 alat bantu. Yang pertama itu ada kacamata. Untuk nilai gantinya sendiri untuk kacamata ini untuk kelas 3 itu sebesar 165.000, untuk yang kelas 2 sebesar 220.000, dan untuk yang kelas 1 sebesar 330.000. Untuk minimal sferis 0,5, silindris 0,25, paling cepat 2 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Kemudian yang kedua itu alat bantu kesehatan yang dijamin itu alat bantu dengar dengan maksimal sebesar Rp1.100.000, paling cepat diberikan 5 tahun sekali dengan indikasi medis. Kemudian yang ketiga itu ada alat bantu kesehatan yang dijamin itu ada protesa gigi
dengan maksimal sebesar 1.100.000 untuk gigi yang sama dan full protesa. Kemudian maksimal 550.000 untuk masing-masing rahang. Paling cepat diberikan itu 2 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Kemudian yang keempat itu ada proses alat gerak tangan dan kaki palsu maksimal 2.750.000. Paling cepat 5 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Kemudian ada korset tulang belakang maksimal 385.000, paling cepat 2 tahun sekali dengan indikasi medis. Kemudian ada yang keenam itu pelar neck maksimal 165.000, paling cepat 2 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Kemudian yang ketujuh itu ada tongkat kruk maksimal 380.000, paling cepat 5 tahun sekali sesuai dengan indikasi medis. Nah, jadi itu ya manfaat alat bantu kesehatan yang dijamin oleh program JKN. Jadi ada 7. Wow, banyak sekali ya Kak Bayu terkait apa aja alat bantu kesehatan dan yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk peserta JKN. Misal saya nih matanya minus, jadi bisa klaim kacamata gitu ya. Benar. Kak Bayu, dengan minimal kalau kacamata tadi silindrisnya 0,250 ya, paling cepat itu 2 tahun sekali ya, sesuai dengan indikasi media. Ya, benar sekali. Oke. Untuk nilai maksimalnya itu sesuai kelas rawat ya, untuk nilai gantinya ya. Sesuai dengan kelas rawat untuk kacamata itu, Sobat Popmi. Oke, sahabat Popmi, banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan di podcast hari ini, mulai dari tadi apa itu program JKN, terus dasar adanya program JKN, terus hak dan kewajiban oleh peserta JKN, terus ada lagi tadi cara pembayaran iuran, kanal pembayaran, dan kita tahu tadi ada yang namanya BPJS 1 dan masih banyak lagi. Benar. Sudah banyak informasi yang kita dapatkan hari ini. Mungkin dari Kak Bayu sendiri ya, sebelum mengakhiri podcast hari ini, ada closing statement-nya Kak? Oke, Sobat Popmi. Nah, jadi program JKN ini merupakan investasi kita ya untuk masa depan. Jadi ketika misal kita tiba-tiba jatuh sakit, nah kita tidak perlu lagi khawatir akan biaya layanan kesehatan yang tinggi. Nah, untuk Sobat Popmi yang belum mendaftar sebagai peserta JKN, agar segera mendaftar supaya kita terlindungi program jaminan kesehatan, sehingga ketika kita jatuh sakit kita tidak perlu khawatir lagi untuk mengakses layanan kesehatan dan tidak perlu khawatir untuk biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Baik, mungkin cukup di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak atau Mas Bayu sudah bersedia menjadi narasumber kita di podcast yang sangat memberikan wawasan bagi kita terkait program JKN. Sama-sama. Oke, mungkin saya akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.